disebut Hijr Ismail. Sholat sunnah yang paling utama setelah tawaf di situ. Kalau nanti mengjaul umroh atau haji baru bawa itu usahakan sholat sunnah tawaf di situ. Tetapi jarang-jarangnya kita mampu. Kenapa? Lawannya wong Afrika. Tapi ngejedok wongin wong Nigeria masih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para bapak-bapak jemaah salat subuh sekalian, pertama pengurus CKM. Pengajian subuh kita kali ini kajian tafsir dan kajian fikih untuk sementara kita tunda. Kita akan membahas sejarah dari lahirnya Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini berbarengan dengan telah masuk dan datangnya tanggal dari bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid. Ada niat dan tujuan kajian subuh kita kali ini membuka sejarah tentang kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan kajian pagi ini menjadi bagian dari tanda penghormatan, takzim serta syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan sampai kesempatan hidup, nikmat sehat sampai kita masuk ke dalam satu bulan di mana dulu Rasul kita dilahirkan. Juga tentu tidak ada lain harapannya sebagai bagian dari rasa cinta kita, syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, sebagaimana yang kita maklumi, Rasul kita lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari Senin. Ini sejarah yang paling masyhur yang dicatat karena memang banyak versi, tetapi yang paling masyhur tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal. Di kitab yang saya bawa judulnya adalah Targhibul Mustaqim karangan Syekh Nawawi Al-Banqani. Kitab ini dari awal sampai akhir berisikan biografi kehidupan Rasulullah. Kemudian Rasulullah lahir dengan sebutan tahun gajah atau amal fil. Sebelum melangkah masuk ke sejarah dari lahirnya Rasul kita akan sedikit mengupas tentang peristiwa tahun yang disebut tahun gajah ini. Kenapa disebut tahun gajah? Di negara Yaman ketika itu dipimpin oleh satu gubernur yang namanya Abraha. Yaman sendiri adalah bagian dari negeri taklukan atau kekuasaan dari
Al-Habasyi yang dipimpin ketika itu oleh satu raja yang bernama Najasyi, sekarang Ethiopia. Gubernur Abraha inilah yang punya niatan rencana menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Perlu dicatat bahwa Ka'bah itu bangunan pertama kali dibangun oleh Allah. Ya, ada dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal bait, rumah yang dibangun oleh Allah pertama kali yaitu ada di Bakkah. Bakkah itu Makkah, yaitu Baitullah. Nah, itu sejak berdiri adanya dunia ini, Ka'bah itu dibangun oleh Allah. Seiring bahwa Allah menciptakan Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, itu pun berbarengan dengan Allah menciptakan langit. Jadi Allah menciptakan langit, ada satu tempat tawafnya yang bernama Baitul Ma'mur, tempat tawaf malaikat. Kemudian Allah menciptakan Ka'bah beriringan dengan Allah menciptakan bumi. Itu namanya Baitullah, tempat tawaf manusia. Sampai kemudian dalam satu riwayat diceritakan ketika kita melemparkan batu dari Baitul Ma'mur, langit yang ketujuh, itu kalau jatuh itu persis di atap Ka'bah, saking lurusnya Ka'bah dengan Baitul Ma'mur. Nah, Ka'bah ini sejak zaman Nabi Adam Idris, pada zaman Nabi Nuh hilang. Ka'bah ini rusak, hancur, sampai pondasinya terbawa air karena banjir topan Nabi Nuh ketika itu 6 bulan. 6 bulan Mekah direndam air, Ka'bah pun runtuh, bangunan-bangunannya juga hilang. Maka kemudian pertama kali Ka'bah itu dibangun atas perintah Allah, yaitu di zaman Nabiullah Ibrahim, bersamaan dengan datang dan turun perintah haji serta umrah. Ya, ada kisahnya di dalam surat Al-Hajj. Setelah Al-Anbiya itu ada surat namanya Al-Hajj. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah ini agak kesulitan. Kenapa? Tidak ada contohnya. Contohnya kan hilang. Kalau ngebangunnya udah ada puing, masih ada puing-puing dan sebagainya, tinggal terus. Ini hilang semua total. Karenanya kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan gambar Ka'bah itu seperti apa yang saya harus bangun. Nah, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dengan mengirimkan awan mendung yang agak hitam. Kemudian di siang hari kata Allah, kalau awan itu kemudian memberikan bayangan di bawah, maka bayangan itulah persis bentuk bangunan dan letak posisi Ka'bah itu di mana. Maka Allah ngirim awannya agak hitam, kemudian ada sinar matahari di atasnya, kan di bawahnya kan pasti ada bayang-bayangan. Nah, akhirnya dari situ dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan anaknya. Nah, kemudian ada kenang-kenangan. Nah, pada saat membangunnya Nabi Ibrahim dan anaknya itu Ismail, itu ketika Nabi Ibrahim nginjak satu tanah yang kemudian tanah itu tahun-tahun kemudian jadi kering, jadi kuat, jadi batu. Kemudian sampai hari ini diabadikan, diletakkan di pinggir Ka'bah dengan dikurung dengan kurungan yang bentuknya itu kayak emas itu, maka yang disebut dengan makom Ibrahim. Kalau Pak Naman pernah umrah atau haji di sana itu lihat makam Ibrahim itu isinya apa? Isinya batu, tapi ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi itu kalau nanti umrah atau haji coba lihat. Mang Medi mbok deleng lu ngahaji deleng. Itu. Hah? Gati nggo kurungan pagano kurungan. Jadi kalau dilihat itu gambar kaki gede kan, kaki kita 2 kali lipat lah, ambung aja bebreng kan. Jaol Mas Met Maning lagi.
Iya, jangan diundur-undur. Nah, nanti kalau lihat menjaul coba cek. Nah, ya itu kurungan itu. Jadi sekitar 1 meter dari arah Ka'bah itu. Nah, itu kenang-kenangan waktu Nabiullah Ibrahim ngebangun Ka'bah. Jadi kalau tawaf itu ketika lewat itu ingat sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian karena yang pada saat ngebangun itu Nabi Ibrahim jadi tukangnya, anaknya Ismail jadi keneknya. Jadi Ibrahim yang numpuk batu beserta adukannya, kemudian Ismail anaknya yang membantu menaikkan batu ke atas kemudian bikin adukan. Maka ketika Ismail anaknya bersandar istirahat ketika ngebangun Ka'bah, sampai hari ini pun ada kenang-kenangan catatan sejarahnya yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada bangunan, setiap bangunan dulu bata, dulu batu, kemudian yang dibangun sampai tingginya 1 meter, 1,5 meter, melengkung dari sudut Ka'bah, yaitu disebut Hijr Ismail. Sholat sunnah yang paling utama setelah tawaf di situ. Nanti mengjaul umroh atau haji kalau nggak bawa itu usahakan sholat sunnah tawaf di situ. Tetapi jarang-jarangnya kita mampu. Kenapa? Lawannya orang Afrika. Tapi ngejedok wongin wong Nigeria masih kuat. Karena di situ ulah saparilan dulu pernah umrah silakan. Tumpang Pak bawa Pak Untung. Jedogan di situ. Rapat karena memang sunnah paling kuat. Jadi salat sunnah tawaf yang paling hebat itu satu di situ Hijr Ismail, kalau tidak di samping makam Ibrahim, kalau tidak baru ranking ketiga itu di samping air Zam-Zam, baru setelah itu yang penting di Masjidil Haram. Nah, itu sejarah. Nah, dari Nabi Ibrahim ini kemudian turun perintah haji, perintah umroh. Karena itu kemudian Makkah menjadi ramai. Nah, ini yang kemudian salah satu faktor yang melatar belakangi kenapa Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah ada di Mekah, Ka'bah setiap tahun, setiap bulan selalu ramai dengan pengunjung, maka otomatis roda ekonomi Mekah kemudian mulai ramai. Karena orang-orang haji, orang-orang umrah mesti datang tidak hanya untuk haji. Artinya paling tidak iya untuk haji, tapi di situ ada waktu. Maka ketika ada waktu digunakannya untuk, karena ketika kita datang maka mesti kita haus, perlu air. Ada penjual air. Kemudian kita datang di situ setelah haji kita lapar, maka kemudian ada penjual makanan dan sebagainya. Nah, itu analogi sederhananya penjarahan Banten sajalah. Berapa ribu orang yang menggantungkan hidup di sekitar penjarahan? Artinya apa? Paling tidak roda ekonomi yang ada di sekitar Banten bisa jadi hidup gara-gara penjarahan Banten. Jangan salah, Banten itu 1 bulan 100 juta itu sedikit sebelum PPKM. Pemasukan dari orang silih berganti keluar masuk untuk ziarah ke Banten itu 1 bulan masih dapat 100 juta kalau mengelolanya benar. Ya kenapa itu tadi? Nggak ada sepinya 24 jam. Ramai. Nah, kalau orang datang itu kan mesti aus ngenok, udah seger ngopi. Sampai orang-orang Garut numpang hidup di penjarahan Banten ngegawe dodol. Untuk sekedar wong Garut ya. Garut lagi megagerot. Sampai orang-orang Garut bawa dodol di Banten. Untuk apa? Untuk jadi paling tidak pelengkap ketika ziarah kita Banten kepengen oleh-oleh dodol Garut. Wong Brebes ngegawe dogasin. Orang-orang Tasik datang ke Banten. Untuk apa? Jualan haji putih itu rata-rata dari Tasik. Sampai dari Jawa Tengah segala macam dagang bakso, dagang pecel. Artinya apa Pak Adekku? Ekonomi Banten itu luar biasa. Jadi Banten banyak sampai pengemis parkiran. Kalau ngelolanya benar 100 juta 1 bulan itu kurang. Apa luar biasa.
Mekah seperti itu, apalagi kalau Mekah sekupnya bukan lagi satu provinsi, bukan lagi satu daerah, tapi dunia. Maka Arab Saudi jangan musim haji, musim biasa aja lah sebelum corona, sebelum COVID-19, itu 1 bulan 1 triliun dapat Pak, dari devisa orang yang datang ke situ. Ya sekarang hitung-hitungannya kita berangkat haji berapa? 35 juta. 35 juta tuh PP, karcis paling cuma 12 juta, 14 juta. Sisanya untuk apa Pak Haji Ahmad? Sisanya itu tadi akomodasi hotel, kita berapa hari di situ. Maka ketika kita ngomong hotel, pemerintah Arab Saudi menyediakan hotel, uang jalan dari situ. Kemudian orang Indonesia makannya kan bukan lagi roti, rotinya bukan lagi roti bak, roti sari roti, bukan lagi roti Hawaii. Indonesia makannya apa? Nasi. Maka kemudian butuh beras, ekspor impor beras dari mana? Bukan dari Indonesia, Thailand. Parinya udah gede-gede kan Pak Muhammad. Kalau Indonesia makan biji padinya kan kecil. Jalan turun ada. Seperti itu. Jadi Mekah jadi ramai gara-gara Abraha ini iri. Negara kecil tapi kaya. Letak gerak-gerak sebuah letak Mekah itu dibanding kota Cilegon itu gede kota Cilegon. Mekah dengan kota Cilegon itu gede kota Cilegon. Kota Cilegon jauh sampai Mancak Meranu. Mekah itu sedikit, tapi itu kan kayanya luar biasa. Di sana itu mangali bensin karo banyu larang banyu. Bensin 1 real dapat 3 liter. Air kemasan 1 botol kecil itu nyampe 2 real. Makanya jangan kaget kalau di sana lihat mobil-mobil mewah itu nggak ada yang dicuci. Kenapa? Kalau ada yang nyuci mobil di Mekah bau baru bawa ember datang ke samping mobil, prip, datang askar. Kenapa? Langsung tilang 250 real. Apa denda? Dulu saya berangkat haji itu begitu ingat lihat mobil mewah-mewah itu, dalam hati bikin setim mending Mekah iki laris. Gak taunya seperti itu. Haji udah setim, bawa 1 ember buat nyuci mobil langsung deng mali. 250 real kali 5.000 berapa? Oh. Mobil di sana bukan mobil kaleng-kaleng. Kalau di sini orang biasa umpamat Fortuner ataupun Pajero, di sini mewah. Di sana itu taksi. Sana itu paling banyak mobil Eropa, mobil Eropa, mobil Amerika, Jaguar segala macam, BMW, Mercedes, penuh geletak. Oh, negara mewah. Listrik itu kalau siang malam itu nggak ada yang dimatiin. Siang malam nyala terus pontung. Kenapa? Orang bayaran gratis. Listrik nggak bayar. Maka di kita pun kalau listrik nggak bayar urusan ceplak mata ini delengen lebih dibayar juga. Itu dari situ. Apalagi kalau haji itu berapa triliun. Abraha iri, maka kemudian yang kedua motif politik agama. Yaman itu negara kental. Yaman itu ketika itu bawahan Najasyi Ethiopia, agamanya apa? Kristen kental. Kristennya bukan Kristen yang benar, bukan Kristen yang mengimani Nabi Isa sebagai nabinya, tetapi Kristen yang sudah kitab Injilnya diotak-atik dirubah. Maka dengan 2 motif itulah kemudian Abraha kemudian bikin satu katedral, satu gereja yang paling besar, yang tujuannya adalah untuk mengalihkan supaya orang tidak datang ke Mekah, ke Ka'bah, tapi datang ke Yaman. Nama katedral, nama gerejanya waktu itu namanya Al-Qulais. Al-Qulais itu diambil dari kata Qolanswah. Qolanswah itu apa? Peci. Nah, tingginya itu seperti peci. Orang kalau lihat gereja dari Al-Qulais punya Abraha itu, kalau lihat dari bawah, kalau tengkok belakangnya belum nekok itu nggak kelihatan ujungnya, saking tinggi. Kalau lihat kalau lihat gereja Al-Qulais di Abraha itu saking tingginya, kalau lihat dari bawah belum tengkok belakang nekok itu belum kelihatan ujungnya, saking tinggi.
Akhirnya sampai kemudian disebarkan promosi setelah jadi yang namanya Al-Qules itu. Kemudian orang-orang supaya datang ke Yaman ketimbang ke Mekah, tetapi atas izin Allah Al-Qules sepi pengunjung. Maka Abraha marah. Maka akhirnya saat kata Abraha, satu-satunya cara agar orang-orang tidak lagi datang ke Mekah supaya datang ke Yaman, ke Al-Qules bikinannya, kecuali dengan menghancurkan Ka'bah. Kalau Ka'bah sudah hancur, maka bisa jadi orang-orang itu datang ke Yaman. Nah, mulai ekspedisi perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah. Ribuan tentara dengan mengendarai unta termasuk kuda, sementara Abraha sendiri datang dengan mengendarai satu gajah yang paling gede, yang nama gajahnya Mahmud. Aran gajah Mahmud. Aran gajah Mahmud. Jangan salah, dari dulu binatang-binatang ada namanya sampai sekarang kenane. Nah, kalau nggak salah Pak Adek punya kucing. Diarani siapa kucing? Medi itu satu. Ya punya kucing, punya ayam jago diarani Rambo. Ya. Jaga sembung. Ya, dari dulu karena artinya apa yang pernah saya bahas, saya katakan apa yang ada hari ini cerminan sesuatu yang ada dari zaman dulu. Binatang dinamakan dulu. Gajahnya Abraha namanya Mahmud. Kenapa saya harus mengendarai gajah? Karena nanti gajah ini akan menghancurkan Ka'bah, tinggal ikat, tarik, gubras, gak usah pakai perlu tangan. Itu kenapa gajah? Kalau pikir-pikir dengan logika gak masuk. Karena dari Yaman ke Mekah itu jauhnya beneran. Kendaraan paling enak dan mewah ketika itu apa? Kuda. Kenapa harus mengendarai gajah yang talentul? Tujuannya agar ada semacam kesombongan buat datang menghancurkan Ka'bah dengan gajah, bukan lagi dengan tangan orang. Itu Abraha politik. Jangan cerita nyampe di Mekah lah. Kalau luar cerita itu cerita kan panjang benar. Nyampe di perbatasan Mekah di tempat yang namanya Magsam kalau nggak salah. Nah baru kemudian Abraha mengutus utusan untuk ketemu dengan pimpinan negara Mekah ketika itu, yang pada saat itu dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek Rasul. Maka ketika datang di Mekah, Abraha dan tentaranya banyak merampas ternak-ternak untuk dijadikan makanan. Karena ribuan perlu banyak makanan, maka merampas ternak-ternak. Termasuk ternak dari binatang ternak untanya Abdul Muthalib ini dirampas 200 ekor. Maka ketika diutus-utusan pengen ketemu dengan Abraha, kata Abdul Muthalib, ya kepengen, kenapa? Kepengen menanyakan kemana unta saya yang 200. Tetap. Nah ketika ketemu Abdul Muthalib dengan Abraha itu, Abraha kaget. Kenapa Abraha kaget? Karena Abdul Muthalib itu gagah orang. Abdul Muthalib itu ganteng, gede, tinggi, luar biasa gagahnya. Abdul Muthalib begitu masuk ke ruangan di mana Abraha itu ada, yang ketika itu sedang duduk di singgasana kursi emasnya. Begitu melihat Abdul Muthalib gagah ganteng kayak muka, langsung turun. Saking hebatnya beliau. Ngobrol. Kata Abraha, Abdul Muthalib, saya datang ke Makkah sebenarnya tidak dengan tujuan permusuhan. Saya hanya datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Saya tidak ada urusan dengan orang-orang Makkah. Maka saya kepingin menghancurkan Ka'bah. Kalau ada yang menghalangi silahkan, tetapi jangan salah kalau terjadi apa-apa. Tetapi kalau orang Makkah membiarkan, maka nggak ada tumpahan darah sama sekali. Bagaimana pendapatmu? Kata Abraha Abdul Muthalib. Abdul Muthalib jawab cerdas. Kalau Tuan Abraha hendak menghancurkan Ka'bah silahkan. Tetapi saya datang ke sini bukan urusan Ka'bah. Saya datang ke sini kepengen menanyakan unta saya yang dirampas anak-anak buahmu dan tentara-tentara. Lah kalau kata Abraha ngomong, jadi kamu datang ke sini bukan membicarakan niatan penyerangan saya Ka'bah, tidak. Saya datang ke sini kepengen menanyakan unta saya, karena unta saya itu milik saya, maka berarti saya tanggung jawab dengan unta saya. Kalau Ka'bah itu bukan milik saya, yang pemiliknya ada di atas. Kalau yang di atas mau Ka'bahnya hancur, maka membiarkan kau menghancurkannya. Tetapi kalau yang di atas tidak mau untuk agar Ka'bah tetap terjaga, maka di atas punya 1001 macam cara untuk melindunginya. Cerdas jawabannya. Akhirnya dikasihkan untanya itu yang 200 itu, kemudian
langsung pulang. Abdul Muthalib pengumuman, kemana warga Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, besok jangan sampai ada yang ada di rumah, karena besok ada penyerangan dari Raja Abu Gubernur Abra untuk menghancurkan Ka'bah. Semua naik ke atas bukit. Pagi hari, unta yang namanya Mahmud itu dibisiki oleh salah satu pejuang yang sempat ditahan, namanya Habib bin Nufail. Kata Habib bin Nufail ke telinga unta Mahmud, kamu hendak dibawa ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, rumah Allah, Baitullah. Kalau kamu sampai kejadian seperti itu, kamu akan dilaknat oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kamu kau diajak untuk itu. Akhirnya si Habib An-Nufail kemudian juga ikut lari di atas bukit karena takut ini. Kemudian mulai Abraha naik unta, kemudian dicambuk untuk bangun jalan ke Mekah, tidak mau. Abrek ya Mahmud, unta yang namanya Mahmud itu kemudian sampai dipukul sampai dengan besi kepalanya supaya bangun masuk ke Mekah, itu tidak mau. Sementara kemudian tali kendalinya ditarik ke samping, ke kanan atau kiri, dia langsung bangun. Artinya apa? Dia tidak mau masuk ke Mekah. Sedang sibuk dengan itu, baru Allah mengabadikannya dalam satu surat penuh. Wa arsala alaihim, apa kan terus kan cuaca salat subuh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Alam tarolah halal fil. Jadi kejadian penyerangan Ka'bah itu ayatnya atau suratnya surat Al-Fil, yang surat itu nanti diturunkan oleh Allah setelah 45 tahun penyerangan. Kan kisah ini kemudian diulang kembali, diberitahukan kepada Rasul, alam taro, tidakkah kamu melihat dan berpikir Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Alam taro, adakah kamu tidak berpikir dan melihat kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana kemudian Tuhanmu, apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu terhadap orang-orang yang membawa gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tad, dan tidaklah Tuhanmu menjadikan tipu daya orang-orang Abraha itu menjadi tadlil sia-sia. Wa arsala alaihim tayran, Allah kemudian mengirimkan tayr, burung yang namanya ababil, yang membawa tarmihim bihijaratin, sambil membawa batu, hijarah, batu, yang batu itu setiap satu ekor burung membawa 3 batu, satu diletakkan di paruhnya, 2 di cengkeraman kaki. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang batu itu dibawa dari tempat yang sudah dibakar ribuan tahun, sehingga kemudian faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika dilemparkan, maka menjadikan mereka persis seperti asfun. Apa asfun? Asfun itu daun yang kering, makul yang bekas dimakan ulat-ulat, persis seperti daun kering. Kalau kita itu persis seperti daun pisang yang sudah kering. Kalau tergeletak kita injak itu kerak. Itu asfin makul. Kenapa? Batu itu sangat panas. Kalau batu itu pas dijatuhkan dari atas dari burung, jatuh ke kepala, maka itu langsung nembus nih, nembus dari jalan belakang, dok, langsung seret, langsung keluar, saking panasnya. Kemudian ini terbakar, kesenggol, prak, jatuh. Nah, ini sejarah dari tahun gajah. Rasulullah lahir tidak lama setelah penyerangan. Nah, ini disebut tahun, supaya tahu latar belakang, disebut tahun gajah. Ada anak-anak kita sekarang cerdas. Kenapa sih Pak Rasulullah lahirnya tahun gajah? Ya wes, mau lahirnya tahun itu. Apa sih Pak tahun gajah itu? Ya tahun gajah. Penyebabnya apa? Iya tahun gajah, langsung mengani tahun gajah. Bukan jawaban. Tahu kan? Masuk ke dalam cerita Rasulullah. Sayyid Abdullah itu anak Abdul Muthalib, anak yang paling punya perbedaan. Kenapa? Di wajahnya ada sinar yang dari turun temurun sejak Nabi Adam nyampe ke Abdullah. Sinar apa? Sinar itu bahasa Arabnya nur yang disebut dengan nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Ingat, dunia ini diciptakan dari nur Muhammad.
Artinya apa? Rasulullah itu adanya terakhir, tapi nurnya, cahayanya diciptakan untuk bahan-bahan kejadian yang ada di dunia. Ingat sejarah pernikahan pertama kali yang dijalani oleh bapak kita Adam dan Siti Hawa itu menikah di mana? Di surga. Yang jadi saksi siapa? Malaikat. Yang jadi wali siapa? Allah. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kan Rasulullah belum ada. Kenapa mas kawinnya harus membaca sholawat kepada Rasulullah? Rasulullah kan belum ada. Jutaan tahun setelah Adam nikah baru ada Rasulullah. Tetapi kenapa mas kawinnya harus membaca sholawat kepada Rasulullah? Ini yang disebut dengan Nur Muhammad tadi. Ada hadis qudsi firman Allah, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau Muhammad, kalau tidak aku menciptakan engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan isi. Bahkan Nur Muhammad itu dari awal sudah ada. Adam yang pertama kali dititipkan Nur Muhammad ini. Wajah Adam itu bersinar, berseri, bercahaya. Kemudian Adam setelah nikah dengan Siti Hawa, kuat riwayat itu Siti Hawa itu hamil 21 kali. Hawa itu melahirkan 41 anak. Setiap melahirkan kembar laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Hamil yang ke-21, Hawa melahirkan hanya satu anak. Siapa? Laki-laki, namanya Sis. Nah, ketika Nabi Adam punya anak Sis ini, nur yang ada di wajah Adam itu hilang. Kenapa? Pindah neng Sis. Terus turun Sisku sampai ke Nuh. Pindah cahayanya ke Nuh, terus turun sampai ke Ibrahim. Ibrahim cahayanya tidak lagi turun ke Ishak, tapi Ibrahim turun cahayanya ke Ismail. Dari jalur Ismail inilah kemudian cahaya itu turun sampai ke Adnan. Adnan kemudian turun cahayanya ke siapa? Ke Ma'ad. Terus dari Ma'ad ke siapa? Terus punya anak lagi, kemudian Ma'ad itu ke Nizar. Nizar turun punya anak lagi, cahayanya turun sampai kemudian Abdul Muttalib cahayanya turun ke Abdullah. Itu Nur Muhammad itu terus-terusan. Jadi nurnya nur luar biasa. Bukan nur Laila, nur Hayati, atau nur Mehdi Melaka, Nur Mehdi. Bener Nur Aini hafal bener. Nur Aini janda anak satu. Itu. Nah, jadi disebut Nur Muhammad itu, Pak. Yang disebut dengan Nur Muhammad itu Pak Ridwan. Wes, Abdullah karena ada nur ini jadi perjaka yang rebutannya, jadi rebutan perawan-perawan Mekah. Karena wajah Abdullah itu bersinar luar biasa. Karena ada nur itu tadi. Perawan-perawan Mekah tapi kalau melihat Abdullah itu langsung pengen dinikahi, saking gagal. Nah, itu sosok Abdullah, pemuda yang sangat cerdas. Kemudian Aminah siapa? Aminah itu perempuan mulia dari kalangan suku mulia, yaitu suku Zuhrah. Bapaknya yang namanya Wahab itu pemimpin suku. Aminah itu dari kalangan bangsawan, orang kaya. Orang ningrat, kaum ningrat, garisnya garis darah biru. Kalau istri kita mau bukan darah biru, darah tinggi. Aminah. Nah, Aminah itu luar biasa. Pingitan. Tetapi tidak dipingit. Artinya pingitan kenapa? Karena Aminah itu anak perempuan yang beda dengan anak-anak perempuan yang lain. Kenapa? Tidak suka keluar rumah. Kayak dipingit tapi tidak dipingit. Ya, kadang-kadang kan ada kan perempuan yang tipenya itu kepengennya apa? Bepergian. Ada kan perempuan yang tipenya kakinya itu kayak gelindingan aja pengen dolan. Aminah tidak seperti itu. Kan kadang-kadang ada istri itu yang kemana-mana pengen jalan, kadang-kadang diajak temannya, yuk Pak, ayo Pak, Bu, kita berangkat, tunggu dulu nanti biar suami saya tidur. Ada kan istri yang kurang ajar seperti itu, pergian nunggu suaminya tidur. Nah, ini rabin siapa mungkin?
Nggak punya alim. Wes biar ketemu sejarah Maulid. Nikah Abu Amin nikah pada saat itu dinikahkan. Nikahnya pun tanpa pacaran, tanpa ta'aruf lah. Jangankan Abdullah sama Aminah nikah tanpa ta'aruf. Orang-orang tua kita dulu nikah itu tanpa ta'aruf. Orang tua kita dulu nikah itu tanpa pacaran. Anak sekarang peragat nih jok motor tiap bengi 3. Pengalaman Pak Bowo masalahnya. Hah? Kayak Ali Topan anak jalanan gak gawan. Pun nikah pas malam Jumat tanggal 1 bulan Rajab. Setelah nikah Abdullah dan Aminah layaknya suami istri hubungan. Maka setelah hubungan pagi harinya Abdullah yang wajahnya bersinar mulai hilang, tetapi ganti nempel ke Aminah. Jadi Abdullah yang tadinya bersinar wajahnya bercahaya mulai hilang karena sudah nempel di Aminah. Yes. Nah setelah 2 bulan mulai tahu hamil istrinya Aminah, maka Abdullah mendapatkan tugas sebagai suami, tanggung jawab sebagai suami. Kemana? Menafkahi istrinya. Sementara di Mekah ketika itu tradisinya tidak lagi bercocok tanam. Kenapa? Mekah harus bisa ditanduri gedang. Mekah tidak bisa ditanami. Kene timun, bonteng segala macam. Di sana itu tidak ada pasir padang tandus. Kemudian tradisinya berjualan. Jualannya pun bukan tidak lagi satu pasar ke pasar, satu daerah ke daerah, tapi antar negara, bukan lagi antar provinsi. Termasuk ketika itu Abdullah diajak dagang kemana? Sam. Sam di Sam. Yang penting sing pas itu Samsuri, Samsudin. Ada Pak. Samsuri. Samnya mana? Kalau sekarang Yordania, Palestina, Syria itu Sam dulu, cakep. Tadi ajaklah dagang, maka Aminah melepas suaminya dengan berat hati. Kenapa? Wong lagi bulan madu, dua bulan embek nikah, berpisah berapa bulan. Perjalanan dari Mekah ke Palestina saja 1 bulan naik unta. Maka berat hati Aminah melepas suaminya. Tapi memang tugas, ataha sakimal jismi min ardi Ghazzatin. Di dalam kitab berjanji itu ada ataha sakimal jismun ardi Ghazzatin. Ketika nyampe di tanah yang disebut Gozat yang sekarang lebih dikenal dengan jalur Gaza. Jalur Gaza itu panggilan Gozat, termasuk di situ lahir Imam Syafi'i. Terkena sakit Abdullah. Maka akhirnya kemudian selesai berjualan di Palestina, kemudian pulang ke Mekah, tapi singgah ke Madinah. Di Madinah sakit Abdullah sudah mulai parah. Maka ketika rombongan pulang, Abdullah ditinggalkan di Madinah. Karena takut, karena Madinah, Mekah 10 hari perjalanan unta, maka kemudian ditinggal di situ untuk diobati. Aminah tiap sore merindukan kedatangan suaminya. Ketika ada bunyi keleningan yang jadi kalung unta itu kan pakai kalung Pak, kalung yang biasanya bunyi kayak keliningan biar tahu kelining itu kan ada kan ya. Itu Aminah setiap sore nunggu suaminya. Kenapa? Saking rindunya luar biasa. Wong embek 2 bulan ditinggal, ya wajar lah lagi rindu-rindunya ditinggal beberapa bulan. Kalau ditinggalnya seusia, Pak Jamal mah ditinggalnya seusia Pak Jamal masa bodoh balik tahun gitu. Ini baru 2 bulan nikah. 2 bulan nikah kan lagi rindu-rindunya, maka akhirnya jam sore nyatanya begitu pulang. Dilihatnya suaminya tidak ada untuk bertanya langsung, kemudian dia tidak mau karena itu laki-laki dia perempuan, bertanya ke mertuanya, Pak, suami rombongan Kang Abdullah sudah mulai pulang tapi saya lihat Abdullah. Maka akhirnya apa? Abdul Muthalib nanya kepala rombongan, mana Abdullah? Dia ngomong, Abdullah saya tinggalkan di Madinah karena sakit. Maka akhirnya Abdul Muthalib ngutus anak yang paling tua. Siapa? Haras. Karena anak Abdul Muthalib itu laki-lakinya 12, 13, kemudian yang perempuan
12, kemudian yang perempuan itu 6, jadi anak itu 18. Abdul Muthalib itu punya anak 18. Tapi telung bebet Pak Untung. Apa telung bebet kok? 3 istri. Iya zaman dulu kayak gitu. Saiki mah buru-buru. Saiki mah ngomong doang. Ya kalau udah berbahasa itu cikalan cokot cemer pantunnya dulu. Badan kengelan, ngomong rabi wakai, rabi murah. Nah, dari situ kemudian berangkat Haras, nyampe Madinah sore. Abdullah dikebumikan pagi hari. Jadi kakaknya sendiri tidak ketemu dengan Abdullah, mati, wafat. Maka ketika Sayyid Abdullah bapak Rasul wafat, malaikat demo Pak Untung. Malaikat demo. Pengen proyek. Malaikat demo ngomong kepada Allah, ya Rabbana baqiya habibuka wa nabiyyuka yatiman. Ya Rabb, bukankah Muhammad yang sekarang dikandung Aminah adalah nabimu? Bukankah Muhammad yang sekarang dikandung Aminah adalah orang yang paling dicintaimu? Kenapa kau wafatkan bapaknya? Bukankah nanti kelak lahir dia jadi yatim? Bukankah umumnya yang namanya yatim terlantar? Protes malaikat, karena memang malaikat yang ada di atas langit nangis semua ketika bapak Nabi Muhammad wafat. Apa jawaban Allah? Hebat jawaban Allah. Ya malaikati ana aula wa ahaqqu bihi min abihi wa ummi. Malaikat, aku yang lebih layak dan berhak mendidik Muhammad, aku penciptanya. Inilah rahasia yang mendasari kenapa Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah ditinggal orang-orang yang di samping. 2 bulan 4 bulan bapaknya wafat. 6 tahun 5 tahun 6 tahun bapaknya wafat, ibunya wafat. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Kenapa? Rahasianya agar Nabi Muhammad langsung dididik Allah. Supaya tidak campur tangan, supaya tidak ada campur tangan manusia yang mendidik Rasulullah. Karena bagaimanapun orang tua hebat-hebatnya manusia tetap manusia ada salahnya. Maka Rasulullah diwafatkan semua orang tuanya agar langsung dididik. Sekarang ini aja lah, terang-terangan kita punya anak, kadang-kadang kita salah mengajari anak, kalaupun itu tanpa sengaja. Kita sering ngajari anak bohong, kalaupun itu tanpa sengaja, sehingga kemudian pada akhirnya anaknya bohong, baru kita nyari kesalahan. Contoh, kita kadang bohong, anak kita minta uang ke kita, Pak minta uang atau Ma minta uang. Pertama dikasih, setelah kedua kali masih waktu yang sama minta lagi, Pak minta uang. Kata bapaknya, kan tadi udah, sekarang minta lagi buat beli ini. Apa jawab bapaknya? Gak ada, bapaknya nggak punya uang. Bener apa salah? Bener apa salah? Salah. Uang mah masih. Uang mah masih, tapi memang karena orang tua tanpa sengaja, karena banyak pertimbangan, uang kalau diberikan semua ke anak kan nanti habis. Tapi tanpa sengaja mengajarkan bohong. Uang pada hakikatnya kita masih ada. Anaknya akhirnya ngamuk, nangis, terus minta uang. Akhirnya apa? Untuk supaya anak diam, baru dikasih lagi. Kok? Baru anaknya diam. Tapi anak mikir, oh berarti picis itu laku. Oh berarti uangnya bukan lagi tidak ada, berarti ada. Berarti bapak saya bohong. Ini kemudian jadi pelajaran untuk anak. Maka akhirnya barang gede anaknya tukang bohong, marah tuh bapak ibunya. Kamu ini jadi anak tukang bohong, kayak sapu sih. Sapu sih ngajari. Tuh hebatnya orang tua kadang-kadang. Padahal salah. Anak itu tidak akan pernah seperti apapun kecuali hasil dari didikan kita. Karena kullul maulud yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dari rahim ibunya suci. Kita yang menjadikannya merah, kita yang menjadikannya biru, kita yang menjadikannya A sampai Z. Maka ketika ada anak salah, bukan salah anak, salah siapa? Kadang-kadang enak, nakal bener sedikit kayak sapu. Lah kayak sapu.
Wong sing gawe wong loro, produk wong loro. Kecuali dulu ada campur tangan mangali tabunganan. Wong sing gawe wong karena bikin berdua, mesti anak itu mewarisi berdua. Wah, jangan ngomong enak sembarang. Kamu tukang bohong, siapa sih yang ngajari? Anaknya jawab cerdas, sama bapak. Itu Pak Ridwan. Karena bagaimanapun ingat, ketika kita menjadi anak dulu pernah menyakiti hati orang tua kita, maka itu dicatat. Kalaupun orang tua kita memaafkan kita, tapi tetap garis karma itu harus ada. Kalaupun orang tua kita memaafkan kesalahan kita, tapi karena kita pernah bikin sakit hati kepada orang tua, itu nanti kemudian dibalas oleh Allah ketika kita jadi orang tua. Dibikin sakit hati oleh anak, kalaupun dengan waktu yang berbeda, dengan kemasan dan sebab yang berbeda. Tetapi itu harus. Loh, kalau nggak percaya. Nah sekarang gini aja lah, kadang-kadang anak bangun Pak Bowo, anak bangun jam 1 malam-malam nangis. Kadang-kadang untuk supaya anak diam apa coba? Diam, ada setan, ada setan. Sekarang pertanyaan, benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Ditakut-takuti setan. Munana mulaka setan. Ada setan, ada setan. Anak diam karena ditakut-takuti setan. Tetapi akhirnya begitu gede umur 5 tahun, Pak, antar kemana malam-malam? Kamar mandi. Kenapa masih suruh malam-malam ke kamar mandi takut? Takut ada setan. Tak setan aja takut. Padahal dulu yang ngajari takut setan siapa? Malam-malam supaya tidur lagi apa takut-takut tinggal. Biasanya diam, ada polisi tuh, ada polisi. Itu diajari begini polisi. Ini rahasia kenapa Rasul bapak ibunya wafat sejak kecil, karena supaya yang mendidik Allah. Itu rahasia. Wes, cepatnya cerita 9 bulan. 9 bulan lahir Rasulullah. Ingat pada saat Aminah melahirkan, pada saat hamil tidak ada tanda-tanda kehamilan. Tidak seperti istri kita, perutnya besar, kemudian ada semacam ngidam dan sebagainya, wahnan ala wahnin istilahnya. Siti Aminah menghamil Rasul itu nggak ada alamatnya sama sekali. Dalam kitab berjanji itu disebutkan walam tasku fi hamlin bihil wahna ummuhu siwarof ihaidin dalla anhu biqani. Jadi Rasulullah ketika di kandungan ibunya tidak pernah memberikan kesusahan sama sekali, karena hamilnya Siti Aminah kecuali hanya ciri alamatnya adalah tidak haid. Selebihnya normal seperti manusia enggak. Lahir 4 bidan, 4 perempuan yang jadi bidan. Wasintani min huril jinani tabaddada wa asyatin Maryam binti Imran, yang jadi bidan 4 orang, 2 dari bidadari, yang 2 lagi adalah 1 Siti Maryam, yang kedua Siti Aisyah, Siti Asia. Yang jadi bidannya itu bidannya. Lahir malam Senin, hari Senin pagi hari. Lahir tidak seperti kita dari alat kelamin. Rasulullah persis seperti di operasi sesar, lahir dari bawah perut, lahir dari bawah pusar, tapi di atas alat kelamin. Kalau kita kan lahir dari alat kelamin ibu kita, Rasul tidak, dia seperti operasi sesar. Ini memberitahukan Rasul kita manusia hebat, manusia sempurna. Kenapa? Lahir dari tempat yang sempurna. Kalau kita menundukkan manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan najis dan kotor. Kenapa? Karena kita keluar dari tempat yang, maka kita tidak boleh sombong menjauh. Kita tidak boleh sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Lihat lahir kita dari mana, perut keluarnya dari mana. Lahir metu sing kono iki sombong. Metune sing aku. Bolongan. Ya apa mamat? Kita ini tahu diri bahwa kita keluar dari lubang itu. Yang dari lubang itu bukan hanya kita yang keluar, apalagi yang keluar dari situ. Buang air kecil. Uyuh, kencing. Kita dengan kencing itu saudaraan, Pak. Kenapa saudaraan? Wong metune bareng sing kono. Kakang Adi nang jauh manggilnya ku kang kencing, kang uyuh. Dulur tua ku kakang. Baru jadi manusia agak sedikit ada pangkat kedudukan, petang-tang, penenteng. Wong metu sing bolongan uyuh gua kelate. Paham kan ponto? Wong metu sing bolongan uyuh bae. Gabras gegebris. Bebek pesanggrem bae ada. Artinya pemberita. Nah, wis masuk di situ. Lahir Rasulullah selamat. Seluruh keluarganya bahagia. Termasuk Abi Lahab. Di sini ada petikan poin. Abi Lahab senang. Ya,
Karena seluruh keluarga Rasulullah senang, termasuk Abi Lahab. Abi Lahab itu mulai kafir ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul karena terbujuk hasutan Abu Jahal, Abu Sufyan. Dulu yang namanya Abu Lahab sayang kepada keponakannya yang yatim. Makanya Abu Lahab itu tokoh kafir Quraisy yang terang-terangan Al-Quran memuatnya dalam satu surat wajib masuk neraka. Surat Al-Lahab. Tabbat yada, tidak ada dalam surat itu, tidak ada tokoh orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam Al-Quran satu surat dibahas itu kecuali Abu Lahab. Kenapa masih saudara? Tabbat yada Abi Lahabin watab. Sampai ada ayat saya selanaron, saya selananar. Abu Lahab wajib masuk neraka. Tetapi ketika Abu Lahab sudah dimasukkan ke dalam neraka, setiap malam Senin, hari Senin, Abu Lahab diberikan libur siksaan neraka. Dari dua jarinya keluar air setiap hari, setiap malam Senin dan hari Senin keluar air yang kemudian minum dari situ. Jadi dimasukkan ke dalam neraka setiap malam Senin dan hari Senin, libur siksaan neraka. Kenapa? Satu, Allah membalas karena Abu Lahab pernah senang. Abu Lahab pernah senang hatinya ketika mendengar Rasulullah lahir malam Senin hari Senin. Sampai pembuktian kesenangannya, Abu Lahab punya budak pembantu, punya jariyah pembantu perempuan yang namanya Suwaibah. Ketika kemudian Suwaibah mengabarkan bahwa Tuan Abraha, Tuan Abi Jahal, ponakanmu lahir, Aminah adik iparmu telah melahirkan. Kata Abu Lahab, laki-laki perempuan, laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Hari ini aku sedang senang karena keponakan laki-lakiku lahir. Kamu Suwaibah aku bebaskan jadi budak. Dari senangnya Abu Lahab kepada lahirnya Rasulullah itu kemudian dibalas oleh Allah. Abu Lahab tetap masuk neraka karena kafir, tapi setiap malam Senin, hari Senin dibebaskan dari neraka. Ini Abu Lahab, apalagi kita sebagai umatnya yang senang dengan Rasulullah itu sejak lahir, apalagi akidah kita kemudian Islam yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah, maka untuk kita jelas akan ada jaminan ketika kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita nanti kelak masuk surga bersama Rasulullah. Man ahabbani kana ma'afil jannati, siapa yang cinta kepadaku maka kelak akan masuk surga bersamaku. Sampai Abu Lahab yang hanya cinta, hanya senangnya pada saat lahir, tetap dibalas oleh Allah, tidak disiksa dalam neraka. Ini harapan dari kajian kita pagi hari ini, karena bulan ini bulan Maulid, kita banyak lakukan apa? Ekspresi cinta kita kepada saudara berbagai macam apapun. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Insyaallah ya akhirnya sholli ala Muhammadin barik wa sallim ala Rasul ajmain. Bismillah alhamdulillah sallallahu Muhammadin wa sallim tilana wa walidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ammatina wa